Tes 1 2 3. Halo semuanya, selamat siang. Kembali lagi bersama CV di sini. Ya, apa kabar kalian? Ya, mungkin udah 2 hari ya, sehari, nggak sampai 2 hari. Aku nggak ngelihat kalian, tapi ya kalian lihat aku. Oke guys, say goodbye to rambut Mail karena ya doakan besok aku mau pre-wed ya, pre-wedding, photoshoot pre-wedding. Jadi memang harus rapi lah ya dikit ya. Karena ya semoga nggak ada halangan, aku bakal merit di akhir bulan ini gitu ya. Mohon doanya untuk teman-teman semua. Ya, sebenarnya yang menjadi merit itu bukan masalah uang ya kalau aku pribadi ya. Karena ya mungkin bisa dibilang memang aku ada rezeki lebih dan rezekinya memang beda. Tapi yang menjadi permasalahan itu adalah mungkin waktu aja ya. Karena aku tuh sukanya orangnya kan kayak gini ya, trading berjam-jam, ngonten, terus habis itu ya ngikutin hobi gitu. Kadang main gitar, main bass, ya main musik. Terus juga kadang mancing atau berkebun karena itu hobi aku gitu. Jadi masih muda, masih 24 tahun, kayaknya ini belum kontras untuk membagi dan aku tuh belum puas sama hal-hal yang berkaitan dengan hobi aku. Gimana menurut kalian? Kalau kalian ada yang nikah muda juga, ya boleh tulis di kolom komentar gimana pengalaman kalian. Ya ini intermezzo aja dikit, oke? Jadi intinya ya goodbye rambut Mail dan mulai hari ini mungkin akan rapi sampai nanti rambut-rambut ini tumbuh dan bisa jadi rambut Mail lagi, oke? Ya kita mau bahas apa ya? Kita bahas Bitcoin ya. Cuman sebelum kita bahas Bitcoin, kita bahas dulu satu ini ya, sesuai judulnya adalah bocoran bandar. Oke guys, di sini kalau kalian perhatikan ya, ini sempat aku screenshot ya dari grup sebelah dan kalau nggak salah ini jarang ada yang apa ya? Yang nge-share gitu. Karena biasanya kalau bocoran bandar ya ini di-share gitu. Sekali lagi disclaimer on ya, siapapun pemilik ini ya. Ini aku dapat dari grup sebelah ya, ada 2 grup yang nge-share ini dan itu private kayak gitu grupnya. Dan mungkin aku melihat beberapa tuh udah kesebar. Jadi mungkin udah saatnya aku buka-bukaan juga gitu. Karena ya udah 3 plan yang udah hampir benar. Nah, jadi sebenarnya ini tuh udah ada dari Maret kemarin gitu. Cuman aku nggak share ke publik. Sengaja aku share, begitu aku dapat 2-3 hari aku langsung share ke VIP. Kenapa? Karena untuk konsumsi mereka dan untuk mapping plan kita. That's why kalian lihat ini aku masih ngehold BTC ya. Aku masih ngehold BTC yang ini gitu. Ya, aku masih ngehold dari 81.000. Karena apa? Ya karena sesuai dengan grup yang ini gitu ya. 81.000 maintain price above 81.000. Jadi udah 81.000 dia otomatis akan 3 hari closing ke 90.000 ya. Nanti kita bedah ya, tapi kita lihat dulu. Kemudian next targetnya yang ketiga ya, will further indicates positive momentum. Ya. Nah, ini bahkan teman aku di VIP ini udah komen nih. 1 2 udah kelar gitu. Yang 3 sama 4 OTW dicek. Yang 3 harusnya udah dicek karena udah 99.000 hari ini. Ya, 99.000 hari ini. Oke. Nah, kita lihat dulu 99.000 atau enggak. Nah, ini plan kita tadi malam ya. Nah, plan kita tadi malam tuh sebenarnya turun dulu ke 95.400-an baru naik gitu ya. Terus di sini targetnya 994 ya. Dan kalau kita perhatikan itu di mana ya? Di Binance ya. Oke, di Binance ini. Dan kalau kita perhatikan Ntar nge-lag guys. Waduh, nge-lag. Oh, enggak. Nah, dan kalau kita perhatikan ya, ini pas banget ya 99448 dan ini enggak ada diubah-ubah sama sekali. Ya, 99448,21, 99,4821 tidak ada diubah sama sekali dan ini jelas banget BTC ngejar ini. Tapi plan kita tadi malam kan dia di sini ya, masih di 96 ribuan. Target kita dia kan ke sini ya, 951 sampai 954. Dan ternyata dia cuma sampai 958, habis itu tiba-tiba reverse habis FOMC kayak gitu. Ya, kalau kita perhatikan candlenya tadi malam itu mulai ngepumpnya itu sekitar jam 3 subuh ya, Asia season ya. Asia season dia mulai naik gitu. Padahal habis FOMC itu kan jam 1 ya. Jam 1, jam 2 inilah ya. Candlenya masih turun kemudian dibalikin sama si Asian gitu. Ya, sebenarnya target aku yang ini udah tercapai. Jadi kan aku bilang kemarin, next target memang harus 102.000.
cepat atau lambat kita akan ke 102.000 gitu. Kenapa 102.000? Nah, ini bukan berdasarkan yang plan ini tadi ya. Kalau yang plan ini ya, dia di ultimate sinyal dia closing di atas 103.000 gitu. Closing di atas 103.000 ya. Then we can anticipate a new all time high. But first we need to overcome 97k which is the Fibo 0,7. Aku nggak ngerti ini dia narik Fibonya dari mana, karena kemarin udah sempat aku cek. Ini agak beda dengan tarikan Fibo aku gitu ya. Agak beda guys. Jadi menurut dia ya, kita akan ke 103.000 dulu ya. 103.000 dulu nih ya. 103 ribuan baru dia ke 97 ya. Kalau 97 masuk akal karena udah ada pembentukan demand. Baru dia naik new all time high. Ini menurut plan itu. Tapi kalau plan aku ya, karena kan berbeda nih plannya nih. Plan aku pribadi dengan plan si Bandar. Tapi ini tetap menjadi bocoran yang tetap harus dipertimbangkan gitu. Jadi bukan berarti kayak gini, lu dapat bocoran Bandar, lu pakai 100%. Aku nggak pernah kayak gitu guys. Karena aku tetap menganalisa lagi. Karena sering banget kejadian dapat bocoran Bandar, dapat plan insider, ya ujung-ujungnya invalid, Indian. Kenapa? Karena terlalu optimis dan percaya. Ya itu sering terjadi dan pengikut lama mungkin tahu ya. CV ini paling sering membocorkan plan Bandar, plan insider. Tapi ending-endingnya ya memang nggak semua. Ya 50-50 lah ya. 50% benar, 50% salah. Ya kenapa? Ya karena itu terlalu percaya tadi sehingga endingnya bisa aja menjadi invalidation. Entah apapun alasannya menjadi invalidation. Kayak gitu ya. Nah kalau di sini sebenarnya udah pas banget sesuai target aku ya. Areanya 99.448 ya. Tanpa harus dia ke 95.100 sampai 95.400 dulu ya. Nah jadi kalau aku pribadi kenapa aku targetnya di 102.000 ya sebenarnya simple aja ya. 102.000 itu kan angka Fibo gitu ya, simple aja. 102.000 itu angka Fibo dan kemungkinan itu akan menjadi area retest yang cukup besar karena mostly ya ini udah mendekati area 103.000 tadi ya. Kalau si Bandar bilang kalau plannya dia ini ya ini akan closing di atas 103.000 ya, di ultimate sinyalnya closing. Tapi kalau misalnya belum closing ya, but first we need to overcome. Jadi kalau misalnya belum closing di atas 103.000, kita masih bisa balik ke 97.000 itu katanya gitu. Ya, jadi ya ini benar memang gitu. Kalau dilihat secara SNR atau smart money concept juga ini benar gitu guys. Kalian bisa lihat sendiri ya. Di sini areanya 103.000 gitu. Tek gitu. Bisa aja turun lagi habis itu. Gitu. Ya, bisa aja. Sekali lagi bisa aja. Ya, tetap ada posibilitas atau tetap ada peluangnya untuk ke sana. Cuman yang menjadi concern kita ya, ini kan udah mau break nih dari area supply daily ya, karena ini adalah area terakhir untuk supply daily dan ketika break di 98.000 sudah dipastikan akan ke 102, 103 atau mungkin 104 gitu. Tapi intinya ya, kalau udah break jangan terlalu FOMO. Tunggulah dia ke 97 dulu. Baru dia pasti akan all time high. Kata si plan Bandar gitu. Ya well sebenarnya aku gak terlalu pusingin gimana atau apa gitu ya. Cuman karena ya plan aku ini kan udah dikit lagi ya. Udah 99 ya. Dikit lagi ke 102 ya. Mungkin sekitar 2.000-an ya. 2.000-an dolar lagi. Gak sampai. Iya sampai 2.000-an lebih. Hampir 3.000-an dolar lagi. Untuk ke 102.000. Ya menurut aku sih ini fine ya. Cuman ya itu tadi balik lagi ya closingnya tadi gitu. Tetap kita harus tunggu di ultimate signals ya. 1 sama 2 udah kelar. Yang 3 sama 4 OTW cek. Ya kita tunggu aja. Karena kalau menurut aku closing di atas 103 ini cukup cukup sulit gitu. Karena RSI juga udah mendekati overbought. Apakah memang 103 baru turun ke 97? Ya bisa jadi aja gitu. Tapi yang paling benar ini nggak bakal semudah yang kita bayangkan. Karena ini plannya ini dari Maret guys. Ya dari Maret. Karena aku nge-hold BTC itu benar-benar dari Maret ya. Maret akhir kalau nggak salah. Ya sampai April aku masih keep ini plan. Sampai akhirnya udah mulai ramai terbocor. Ya udah mari kita bocorkan juga. Karena ya ini kan udah selesai gitu. Jadi tinggal 4 sama 5. Dan ya ini sebenarnya hal yang lumrah gitu. Maksudnya apalagi gitu kan. Karena yang krusial sih menurut aku ini ya. A 3-day close above 93 ya. Kita lihat ya. Daily-nya 3 hari berturut-turut close di atas 90.000 ya. Waktu itu ini 1, 2, 3 ya. 3 hari ini close di atas 90.000. Ya bisa dibilang 2 hari aja sih candle gedenya
ya. Ini benar-benar valid dan langsung aku checklist waktu itu, duanya aku checklist ya, a 3-day close ya. Tapi itu sebenarnya satu ya, dua. Hari kedua sebenarnya udah tembus gitu. Cuman dia lebih. Dia malah sampai 93.000 dan hari keempat itu hari ketiganya itu sampai 95 ribuan. Meskipun habis itu dia turun lagi ya. Korektif biasa, retest biasa ya. Nah, itu yang paling krusial waktu itu. Dan disitulah kami panen raya. Udah ya. Karena habis itu nggak ada yang terlalu krusial lagi. Kalau menurut aku sih it's okay untuk di-share. Udah, kira-kira gitu aja. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Follow CV kalau kalian mau info-info bandar dan insider lainnya yang akan datang di kemudian hari. See you in the next video. Bye-bye.